Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari SQL. Dengan video ini saya harap kalian lebih mengetahui pengertian dari SQL itu apa, lalu macam-macam SQL itu ada apa aja, beserta dengan perintah-perintah dasarnya. Untuk itu mari kita langsung saja masuk ke materi kita kali ini. Pada materi kali ini saya akan membahas 3 poin utama dalam SQL, yaitu pengertian SQL, yang kedua macam-macam SQL, dan terakhir adalah perintah-perintah dasar SQL. Oke, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini itu untuk memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Kemudian subbabnya menjelaskan tentang DDL, DML, DCL, dan yang terakhir ada DCL. Kemudian metode dan media pembelajaran akan kita gunakan sekarang, yaitu yang pertama metode kita akan menggunakan ceramah plus latihan, nanti akan saya berikan. Kemudian media pembelajaran akan kita gunakan yaitu Google Classroom, PowerPoint, dan YouTube. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita kali ini. Pertama adalah sejarah SQL. Seorang peneliti dari IBM bernama Edgar Frank Tedcott yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Fcott membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Jadi pada awalnya MySQL itu diberi nama SQL oleh Fcott. Namun, karena ada masalah hukum dengan nama SQL, kemudian IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional ini dikenal dengan nama sistem atau R. Nah, jadi apa sih itu SQL? Nah, SQL itu adalah kependekan dari Structured Query Language, yaitu bahasa yang dirancang khusus untuk berkomunikasi dengan database. Bahasa SQL merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Cara kerjanya bisa dilihat seperti di gambar, di mana MySQL itu digunakan untuk menjembatani antara aplikasi klien dengan database server. Nah, kemudian ini adalah 4 TBMS yang menggunakan SQL. Jadi 4 yang saya berikan contoh ini adalah 4 TBMS yang paling banyak digunakan pada industri saat ini. Yang pertama ada DB2, aplikasi dari IBM. Kemudian ada aplikasi dari Microsoft, yaitu Microsoft SQL Server. Kemudian ada aplikasi dari Oracle, dan yang terakhir ada MySQL. Aplikasi yang akan kita gunakan nanti adalah MySQL. Nah, SQL ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, SQL bahasa non-prosedur. Dengan kata lain, SQL tidak memerlukan Anda untuk menetapkan metode akses data. Yang kedua, seperti kebanyakan bahasa modern, SQL menggunakan format bebas. Yang ketiga, struktur perintah terdiri dari kata-kata bahasa Inggris baku, seperti create, table, insert, dan select. Dan terakhir, SQL dapat digunakan oleh para pemakai yang mencakup database administrator atau DBA, personal management, pengembang aplikasi, dan banyak tipe lain pemakai akhir. Jadi SQL ini banyak digunakan oleh pengguna-pengguna di berbagai kalangan pekerjaan. Nah, selanjutnya SQL itu berdasarkan perintahnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Nah, DDL ini merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah,
dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Kemudian yang kedua, DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language ini merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel, seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Bedanya dengan DDL, yaitu adalah pada DML, fungsi dari perintah-perintahnya hanya untuk mengubah tabelnya saja, bukan untuk merubah struktur dari database tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada DCL atau Data Control Language. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses. Oke, sekarang saya akan membahas objek-objek dan perintah-perintah yang nanti akan diatur oleh masing-masing tipe SQL. Yang pertama ini saya akan membahas dulu DDL. Jadi pada DDL ada objek-objek yang diatur pada perintah-perintahnya. Yaitu yang pertama ada database, table, view, index, procedure, function, dan terakhir index. Objek-objek ini merupakan struktur dari database itu sendiri. Nah, perintahnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pembuatan seperti create, kemudian ada perubahan seperti alter dan rename, dan yang terakhir ada penghapusan seperti drop. Nah, sekarang kita masuk ke DML. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa DML itu hanya merubah data dalam tabel. Sehingga objek yang diatur pada DML hanya data tabel saja. Perintah DML itu sendiri ada banyak. Contohnya adalah call. Call itu digunakan untuk memanggil aplikasi Java yang akan kalian gunakan bersamaan dengan aplikasi DBMS kalian. Kemudian ada delete yang digunakan untuk menghapus data dalam tabel. Kemudian ada do itu digunakan untuk mengetes perintah kalian apakah sudah benar atau tidak. Kemudian ada handler. Handler ini fungsinya sama seperti if else pada bahasa pemrograman. Kemudian ada insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan data dalam tabel. Kemudian ada load data in file. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari server lain. Kemudian ada replace. Replace ini digunakan untuk mengganti data yang ada pada database. Kemudian ada select. Select ini bisa digunakan untuk melihat atau memilih data yang ada pada database. Kemudian ada truncate. Truncate ini fungsinya sama seperti replace. Perbedaannya adalah pada truncate ini dia akan merubah semua data yang ada pada database. Kemudian terakhir adalah update. Update ini digunakan untuk merubah data per kolom dalam tabel. Nah, kemudian objek yang diatur terakhir, yaitu DCL, itu hanya user aksesnya saja. Perintahnya juga cuma 2. Yang pertama adalah grant. Grant itu untuk memberikan akses pada user. Dan terakhir adalah revoke, kebalikannya. Yaitu untuk menghapus akses pada user atau menghapus user itu sendiri. Oke, materinya sampai sini. Sekarang akan saya berikan tugas, yaitu 4 soal. Pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan SQL. Yang kedua, mengapa SQL jadikan bahasa standar. Kemudian sebutkan DBMS yang menggunakan SQL. Terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam SQL. Soal ini kalian kerjakan di buku tulis. Dengan masing-masing soal bernilai 25 poin. Jadi apabila kalian berhasil menjawab semua soal, maka kalian akan mendapatkan 100 poin.
Bobotnya akan saya nilai dari kualitas jawaban kalian. Jadi kalau kalian jawab asal-asalan, hanya singkat aja, maka nilainya akan semakin rendah. Tadi kita sudah belajar mengenai konsep dasar dari SQL. Sekarang kita sebutkan sama-sama nih tentang materi yang kita tadi pelajari. Tadi kita belajar mengenai 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah pengertian dari SQL, yang kedua adalah macam-macam dari SQL, dan yang ketiga itu ada perintah-perintah dasar dari SQL. Nah, pada poin pertama, pengertian SQL tadi adalah SQL itu adalah Structured Query Language yang digunakan untuk pengoperasian basis data dalam aplikasi. Selanjutnya, macam-macam SQL itu ada 3. Yang pertama ada DDL, yaitu Data Definition Language, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dari SQL. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yaitu perintah yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel database. Dan yang ketiga ada DCL atau Data Control Language yang digunakan untuk merubah akses dari user database. Oke, untuk materi kali ini saya sarankan kalian coba perintah-perintahnya, perintah dasarnya pada aplikasi MySQL yang ada pada PC atau Android. Untuk instruksinya nanti akan saya berikan lewat Google Classroom. Oke, untuk video pembelajarannya kita tutup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.